Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mereaksi sebuah channel YouTube di mana ini menampilkan sebuah video dan judul yang sangat aneh sekali. Di sini kita lihat adalah komandan bongkar ini ya, saya tampilkan komandan Islam bongkar siapa Isa Al-Masih. Ratusan muslim murtad terima Tuhan Yesus. Ini aneh sekali judulnya. Sangat-sangat aneh ini. Kemudian di deskripsi bagian deskripsi, ratusan muslim Jawa Barat terima Tuhan Yesus karena kesaksian Ustadz cerdas ini. Ini judulnya sangat aneh sekali ya. Ada beberapa hal yang kita reaksi di sini, komentarnya kita akan menyoroti beberapa hal. Yang pertama adalah komandan Islam. Siapa yang dia maksud komandan Islam? Kok sampai-sampai saya aja yang agama Islam dari lahir S1 sampai S2 agama Islam nggak tahu komandan Islam itu siapa. Kemudian yang kedua yang kita soroti adalah ratusan umat muslim Jawa Barat terima Yesus karena kesaksian Ustadz cerdas ini. Padahal kita tidak pernah dengar berita ini. Jangankan ratusan ya, satu aja yang murtad akan terdengar di telinga kita. Tapi ini tidak ada sama sekali yang kita dengar ya. Setelah kita telusuri ternyata ini video ini dari channel Yusuf Manubulu, seorang pendeta yang pernah ditangkap oleh polisi karena kesaksian palsunya, dusta, menyebarkan hoax, ditangkap polisi. Di sini dia menampilkan katanya ini komandan Islam dan kita tidak kenal siapa dia. Aneh sekali ya, Atta Halilintar aja subscribernya sudah jutaan tidak menjadi komandan Islam. Apalagi ini siapa dia? Dan kita tidak kenal siapa ini jadi komandan. Kita akan reaksi beberapa hal pernyataan yang aneh sekali dari orang ini. Mari kita simak sama-sama videonya dulu, nanti kita reaksi. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi. Inna nafsi biyadihi Isa ibnu Maryam. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Dia katakan tadi, qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nafsi biyadi Isa. Sesungguhnya aku berada di tangan Nabi Isa. Sesungguhnya saya berada di kekuasaan Nabi Isa. Ini sangat ngawur sekali bahwa redaksi ini sama sekali tidak pernah ada dalam hadis. Ya ini mengarang-arang. Ini ada hadis palsu, bahaya orang ini. Katanya komandan Islam, tapi nggak mengarang hadis palsu. Dalam hadis Rasulullah SAW, saya bersumpah, wallahi, demi Allah, tidak ada redaksi seperti ini. Yang kita temukan di sini adalah walladzi nafsi biyadihi. Itu dalam hadis walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demi jiwaku ini ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi hadis ini dia ubah redaksinya menjadi inna nafsi biyadi Isa. Sesungguhnya jiwaku berada dalam kekuasaan Nabi Isa atau Yesus, kata dia. Ini salah bahwa Nabi Muhammad SAW berada dalam genggaman Isa. Ini sama sekali keliru. Baik, mari kita lanjutkan, kira-kira orang ini ngomong apa lagi. Saudaraku, yang sebenarnya orang Kristen menjadi mu'alaf, ya, atau orang Kristen yang menjadi pindah kepada Islam, Ya. itu menambah kerjaan. Di Islam itu ada suatu kerjaan yang enteng-enteng berat. Menambah Berarti, kerjaan katanya. kalau orang Kristen masuk Islam, dia harus mempunyai rukun, harus mengikuti aturan Islam. Saya minum dulu sebentar. Ya, silakan minum dulu aja. Nah, jadi orang Kristen yang mu'alaf, yang mengikut Islam, ya harus mentaati aturan Islam. Ya, jelas. Atau rukun Islam. Ingat nih, rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ini wajib. Ya. Tapi yang lebih penting itu sholat. Semuanya penting. Kalau orang Kristen masuk Islam lalu di Islam nggak sholat, Quran bilang begini nih. Quran yang bilang, bukan saya. Dicatat di surat 107 ayat 4 dan 5. Ya. Kata Quran begini. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Yang sholatnya lalai. Yang sholatnya kadang-kadang. Itu yang sholat aja celaka. Apalagi yang kagak. Nah, mu'alaf
dari Kristen pindah ke Islam, lalu di Islam nggak sholat. Celaka. Apalagi di Islam sholatnya lalai. Quran bilang celaka. Apalagi kalau nggak berdosa. Baik ya ikhwah, baik di awal dia katakan bahwa nambah-nambah kerjaan umat Kristen yang masuk ke dalam agama Islam harus melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Kata dia nambah-nambah kerjaan, katanya naudzubillahi min dzalik. Semua naudzubillahi min dzalik. Bukan nambah kerjaan Bapak, tapi nambah pahala. Ya, ini nambah pahala. Kalau kita masuk Islam menjadi mu'alaf, insya Allah kita akan nambah pahala. Jadi bilang aja kalau bapak ini malas melaksanakan sholat, makanya ngomongnya begitu. Wah, ini alasannya. Jangan seperti itu Pak. Sholat itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bilang nambah kerjaan. Jangan seperti itu ya. Bahkan dia bilang tadi dan dia potong-potong ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam Al-Quran dipotong-potong, katanya wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Katanya yang melaksanakan sholat itu akan masuk neraka dan disiksa. Dia garis bawah di situ kata wailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat masuk neraka, yang lalai dalam sholatnya. Terus dia lanjutkan tadi ya, harusnya ini dia potong-potong ini. Jangan sampai di situ. Wailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat, mereka akan masuk neraka. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian lanjutkan, jangan sampai di situ, ada lanjutannya. Alladzina hum yura'un, yaitu adalah orang-orang yang alladzina hum yura'un. Yura'un yaitu orang-orang yang riya dalam melaksanakan sholat, dalam sholat. Itu ya, seperti itu ya. Jadi boleh jadi orang lalai melaksanakan sholat tapi tetap niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu sholatnya tetap diterima. Ya, tetap diterima. Beda cerita kalau misalkan orang sholat tapi niatnya karena riya, ingin dikata, ingin sombong ya, ingin dikata. Orang inilah, orang seperti ini yang dimaksud adalah wailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat yang niatnya riya. Makanya hadis Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Jadi jangan dipotong-potong Bapak. Jadi kalau sholat niatnya riya, inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Baik, kira-kira bahkan Bapak ini tadi mengatakan orang ini ya, nakut-nakutin orang Kristen agar tidak menjadi mu'alaf. Baik, seperti apa? Mari kita lanjutkan. Kira-kira Bapak ini ngomong apa lagi? Muhammad itu ya diselamatkan oleh janda kaya itu. Yang Nabi namanya Muhammad Siti diselamatkan Khadijah. oleh janda kaya. Kalau bahasa ini memang diislamkan gitu kan. Kalau diislamkan itu artinya diselamatkan. Islam itu bahasa Arab, bahasa ini diselamatkan. Jadi Muhammad diislamkan, diselamatkan oleh Siti Khadijah, bukan Khadijah diselamatkan. Nah, lalu Muhammad itu dijadikan suami. Nah, sebelum menikah, ya semua orang-orang Muslim tahu bahkan Siti Khadijah itu orang Kristiani ya, Kristiani Najran kan gitu. Sebelum Muhammad menikah, dia bersaksi dengan hamba-hamba Tuhan. Dia ngomong begini, ya. Itu hadisnya begini. Itu hadis ya. Ada di buku Mutiara Hadis namanya. Ini dusta. Nomor 152. Ini dusta. Tidak ada dalam hadis redaksinya seperti ini. Jadi di buku Mutiara Hadis nomor 152 bunyinya begini. Innan nafsi biadihi Isa ibnu Maryam. Inna sesungguhnya nafsi jiwaku atau diriku atau jiwa ragaku. Innan nafsi biadihi Isa kuserahkan kepada Isa ibnu Maryam. Nah, Rasulullah SAW sebelum nikah, ini kata dia ya, katanya Rasulullah SAW sebelum nikah sama Khadijah, katanya dia bersaksi, Inna nafsi biyadi Isa bin Maryam. Katanya jiwaku, ragaku ada dalam genggaman Isa ibnu Maryam. Yang dia maksud adalah Yesus. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah penipuan. Ini sangat penipuan ya. Bisa saja dilaporkan kalau kita mau melaporkan ini, kasuskan. Dia ambil hadis lalu ganti redaksinya dan mengubah. Nah, padahal ini bukan datang dari Rasulullah SAW, tapi dia nisbatkan ke Rasulullah SAW ya. Ini adalah fitnah.
fitnah besar. Tidak ada hadis seperti itu sama sekali. Ini adalah hadis maudhu', hadis palsu. Lalu dia sandarkan pada Rasulullah SAW. Wahai Bapak, saya katakan, saya kasih tahu bahwa kata Nabi SAW dalam hadis, barang siapa yang berdusta tentangku, menisbatkan padahal itu bukan dari Rasulullah SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempatnya adalah di neraka. Jadi seperti itu ya. Baik ya ikhwah, seperti itu. Hati-hati, banyak orang-orang di sana mengaku-ngaku sebagai murtadin, bahkan sampai-sampai mengeluarkan hadis-hadis palsu. Seperti itu. Tetap hati-hati, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.